Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Kayla Mira Anindya dengan NIM akhir belakangan 004. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemahaman saya mengenai pengembangan media visual pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan merincikan pembahasan-pembahasan yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama ada pengenalan media visual pembelajaran, kemudian ada prinsip desain, ada cara membuat media visual instruksional yang menarik, ada teknik produksinya, ada implementasi dan evaluasi yang terakhir. Oke, langsung saja kita masuk ke pengenalan media visual. Jadi pengenalan media visual uh, itu adalah langkah awal gitu ya. Bagaimana cara memahami berbagai bentuk visual yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Media visual ini tuh kayak gambar, video, diagram, animasi, dan alat bantu visual lainnya yang memang dirancang, dibentuk untuk menyampaikan informasi, konsep, atau data dengan cara yang lebih menarik gitu. Jadi bisa lebih mudah dicerna oleh para peserta didik. Nah, konsep ini itu juga berakar. Kalau misalnya ya manusia itu tuh cenderung lebih mudah memahami informasi visual dibandingkan dengan teks atau audio gitu. Nah, yang pertama, media instruksional visual digital. Jadi media instruksional visual digital itu merujuk pada bahan pembelajaran yang diberikan melalui format-format visual digital supaya bisa mendukung proses pembelajaran dan pengajaran gitu. Nah, media ini tuh seperti apa? Ini kayak konten-konten itu seperti ada teks, grafik, gambar, video, animasi, dan simulasi-simulasi interaktif gitu lah. Nah, jadi semua ini diakses dan ditampilkan melalui perangkat digital. Nah, yang pertama, jenis utama dan penerapan media instruksional visual digital yang pertama itu ada video edukasi. Nah, video edukasi itu yang paling umum lah ya. Jadi kayak ada langkah demi langkah, demonstrasi, ceramah, atau tutorial gitu, animasi dan simulasi, terus ada infografis, terus ada presentasi digital, ada e-book atau materi pembelajaran digital, terus ada aplikasi edukasi. Nah, manfaatnya apa nih? Manfaatnya itu bisa meningkatkan keterlibatan warga belajar. Kemudian kita bisa memfasilitasi pemahaman warga belajar. Lalu mendukung gaya belajar warga belajar yang sangat beragam gitu kan. Pastinya setiap warga belajar memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, kemudian meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas dan interaktif. Kemudian di sini ada media instruksional visual digital dengan bentuk workbook interaktif gitu ya. Nah, media instruksional yang workbook interaktif itu alat pembelajaran inovatif. Jadi dia tuh memadukan konten edukasi sama teknologi yang interaktif gitu. Terus habis itu kayak banyak-banyak visual yang menarik gitu. Nah, alat ini tuh untuk apa? Nah, untuk sama aja untuk dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan lebih interaktif dan lebih mendalam untuk pengguna atau warga belajar. Nah, karakteristik utamanya itu ada apa aja nih poin-poinnya? Ada interaktivitas tentunya, ada visualnya menarik, terus bisa di-custom, bisa dibikin-bikin, terus kita bisa kayak langsung ada feedback gitu loh. Terus habis itu ada aksesibilitas, maksudnya feedback instan tuh kayak oh jadi seperti ini gitu umpan baliknya. Jadi kita tahu seperti apa. Nah, keuntungannya ya kita bisa meningkatkan keterlibatan warga belajar dalam pembelajaran gitu. Terus kita bisa memfasilitasi informasi-informasi kepada warga belajar, mendukung gaya belajar beragam dan mendorong kemandirian belajar peserta didik. Nah, prinsip desain visual Penmas ini yang di antara 8 ini ada kesederhanaan, keseimbangan, kontras, kemudian ada kesatuan, penekanan, kemudian ada alur visual, repetisi, dan ruang negatif. Dan ini caranya nih, bagaimana kita bisa membuat media visual instruksional yang menarik. Pertama kita harus kenali audiens ya, jadi kita harus tahu target warga belajar kita itu seperti apa gitu. Kemudian pilih jenis media visual yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kemudian kita tentukan tujuan pembelajaran, tujuannya kita membuat media ini tuh apa? Agar kita mempunyai apa gitu. Terus habis itu kita menerapkan prinsip desain visual tentu ya yang sudah dijelaskan di
PPT sebelumnya. Kemudian ada membuat konten interaktif dan partisipatif gitu ya. Terus habis itu yang terakhir kita uji, kemudian kita evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan gitu. Nah, teknik produksi media visual nih baru, fotografi, ada videografi, ada desain grafis, ada animasi. Terus habis itu ada integrasi multimedia, terus ada prinsip universal. Nah, implementasinya contohnya nih, contoh penerapannya misalnya ada sosialisasi kampanye kesadaran nih. Misalnya kita bikin infografis, kita nyajiin data atau statistik gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu nih melalui data. Jadi warga belajar tuh bisa tahu melalui data statistik ini, warga belajar tuh bisa tahu kalau misalnya oh iya ada masalah gitu. Karena kita tujuannya untuk sosialisasi kampanye kesadaran agar meningkatkan awareness gitu ya. Kemudian ada poster dan banner gitu. Jadi kita menyediakan penggunaan gambar dan slogan yang menarik gitu di dalam poster atau banner. Jadi kita bisa menarik perhatian publik dan meningkatkan kesadaran tentang isu yang kita pilih, yang kita tampilkan gitu. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat gitu ya. Misalnya kita kayak membuat narasi atau membuat cerita visual gitu. Nah, terus habis itu ya melalui media sosial gitu ya, kita nyebarin mikroblog atau segala macam gitu ya, dan pesan-pesan yang edukatif gitu. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada evaluasi. Caranya untuk evaluasi pengembangan media visual pembelajaran ini, yang pertama kita harus tahu nih tujuan evaluasinya apa, untuk apa kita mengevaluasi apa gitu. Kemudian kita gunakan metode evaluasi yang tepat gitu. Terus kita observasi, kita amati gitu. Kemudian kita evaluasi keterlibatan peserta didiknya selama kita ajarin ini aktif apa enggak gitu kan. Periksa penerapan pengetahuan gitu. Nah, selama kita menerapkan pengetahuannya kira-kira efektif apa enggak gitu. Terus kita analisis dari feedbacknya gitu. Kemudian kita revisi apa yang kita temuin gitu. Misalnya berdasarkan yang kita temuin kita revisi. Terus yang terakhir iterasi dan pengujian lanjutan. Sekian dari presentasi pemahaman saya mengenai media visual pembelajaran PEMAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.